علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Aisyah yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka insya Allah nikmatnya akan senantiasa bertambah. Amin ya robbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat iman, maka insya Allah iman kita juga bertambah. Kita bersyukur atas nikmat Islam, maka insya Allah wawasan keilmuan keislaman kita juga akan bertambah. Kita bersyukur atas nikmat senantiasa beramal soleh, maka mudah-mudahan amal soleh kita juga akan bertambah. Kalau amal soleh bertambah, maka insya Allah pahala juga bertambah. Amin ya robbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat sehat. Bapak Ibu sehat sedoyo Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Sehat, semangat, maka mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah, istiqomah sampai betul-betul kita tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian mudah-mudahan kita sampai kepada Allah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmat rezeki yang sangat banyak, ya, yang masya Allah diberikan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini juga kita jangan sampai lupa untuk senantiasa sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan buat kita semua, dialah inspirasi buat kita semua, dialah sebagai penuntun hidup kita semua. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran, Rasul itu tidak hanya sekedar uswatun hasanah, tapi disebut juga sebagai cahaya, Bapak Ibu ya. Saya lupa ayatnya di ayat yang mana, tapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasul itu adalah cahaya. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sebagai cahaya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk. Maka ketika Rasul hijrah ke Yasrib, kota itu disebut sebagai Madinatul apa Bapak Ibu? Yang menunjukkan bercahaya, Madinatul Munawwarah. Ya. Kota yang bercahaya, kota yang terpancar darinya Islam sehingga menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini mungkin hanya ingin melanjutkan terkait dengan yang kemarin sudah disampaikan. Di bagian awal dulu saya pernah menyampaikan terkait dengan Masjid Dirar ya. Jadi kalau kita mengutip dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat apa dulu Bapak Ibu yang bicara tentang Masjid Dirar? Halo Bapak Ibu, masih ingat tidak ini Bapak Ibu? Halo?
Wah ini kalau model lupa kayak gini, kalau mahasiswa saya itu nggak lulus ini Pak ya, nilainya C ya. Kira-kira surat apa Bapak Ibu dulu? Quran surat At-Taubah ya. Ayat yang keberapa Bapak Ibu? 100 ribu. Wah Bapak Ibu ingatnya 100 ribu ya ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu ingatnya 100 ribuan Pak katanya ya. Dikasih 50-an nggak mau katanya ya. 107 betul. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 107 di situ disebutkan terkait dengan masjid dan dirar. Ada beberapa indikasi masjid bisa berkategori berbahaya. Dan ini menjadi satu PR buat kita bersama untuk kita senantiasa memakmurkan masjid kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya teringat juga pada salah satu hadis Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah. Di situ perintah apa kira-kira Bapak Ibu? Perintah untuk apa Bapak Ibu? Sholat, ya betul. Jadi di situ adalah perintah kita untuk mendirikan sholat. Tapi ada keterangan di belakangnya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian. Sholat yang bagaimana? Seakan-akan kalau seandainya kita jawab, sholat yang gimana ya Rasul? Maka dijawab pada kalimat berikutnya, kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Caranya ini seperti yang saya ajarkan seperti ini. Kemudian di situ menggunakan kata ro'a. Ro'a itu kemudian menjadi kata ra'aitumuni usolli. Ini artinya adalah melihat. Jadi kalau sholat lihatlah kepada siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Nah yang dimaksud melihat itu gimana? Halo Bapak Ibu, sambil diunjukin buat nopo-nopo Bapak Ibu kita santai saja. Udan-udan barang di Pak Takmir, bukan nopo-nopo. Ya, jadi kita disuruh melihat Rasulullah ketika sholat. Nah melihatnya gimana Bapak Ibu? Melihat dengan kata ro'a ini melihat. Tapi kalau kita lihat terjemahan kamus, ini melihat tidak hanya dengan pandangan mata, tapi melihat dengan ilmu, dengan empiris, dengan teknologi, melihat dengan pengalaman, dengan analisis. Ini juga artinya melihat Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengatakan kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalau kalian lihat atau ketika kalian sholat, lihatlah Rasulullah. Tapi melihat bukan berarti sekarang kita ngeliatin Rasulullah Bapak Ibu, karena menggunakan kata ro'a. Kalau melihat yang objeknya ada di depan mata kita, itu dalam bahasa Arab ada istilah lain, yaitu nadoro. Coba Bapak Ibu, nadoro. Ini sering dipakai kalau orang mau menikah, antara laki-laki dan perempuan mau menikah, pengen melihat sebenarnya kayak apa, maka menggunakan istilah nador. Nador dulu. Karena apa? Karena objeknya ada di depan mata kita, harus dilihat. Dan instrumen yang dipakai adalah mata, penglihatan. Nah, maka ini untuk yang kasat mata. Maka orang kalau mau nikah dilihat, ini kulitnya putih atau hitam, wajahnya bulat atau agak lonjong-lonjong dikit, rambutnya kalau yang perempuan rambutnya ini panjang atau pendek, badannya agak kurusan atau agak gemukan. Nah, gitu. Jadi ini untuk yang kelihatan. Jadi untuk kelihatan biasanya menggunakan kata nador. Maka dalam Al-Quran banyak sekali kata alam taro, alam taro, alam taro.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kalian melihat tentara yang bergajah itu. Tentara bergajah itu. Maksudnya melihat gimana Bapak Ibu? Melihat dengan ilmu, bukan supaya kita ngeliatin tentara bergajah Bapak-bapak ya. Tapi kita disuruh melihat dengan ilmu, mengambil pelajaran, apa hikmahnya. Jadi kalau melihat menggunakan kata ro'a atau yang sering dalam Al-Quran alam taro dan lain sebagainya, atau awalam yarul ladzina kafaru anna samawati kanata ratqan fafataqnahuma, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 itu. Nah, itu disuruh kita merenung, berpikir, mengambil hikmah. Nah, maka ketika Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat, maka melihat tidak dengan kasat mata tapi melihat dengan ilmu. Kira-kira ilmu apa yang paling pas untuk melihat Rasulullah salat Bapak Ibu? Ilmu hadis, ilmu sejarah, sirah nabawiyah, ya. Atau ilmu-ilmu yang lain, tafsir, ya, mentafsirkan sehingga mengkait dengan pendekatan bil matsur dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, perintahnya adalah sholat. Sholat itu harus di masjid bagi bapak-bapak, kemudian berjamaah harus di masjid juga. Maka ketika perintah masjid adalah sebagai tempat sholat, maka ada makna di baliknya bahwa sholat itu harus disertai ilmu. Maka tidak hanya sekedar sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat apa Bapak Ibu? Tempat mencari ilmu, tempat belajar. Maka bukan hanya sekedar namanya masjid belajar, akar katanya darosah. Maka tempat belajar itu adalah madrasah. Masjid ini juga sebagai madrasah. Nah, maka supaya masjid kita ini tidak menjadi masjid dan dirara, maka harapannya bisa menjadi masjid sebagai tempat belajar. Nah, maka melihat tidak hanya sekedar yang kasat mata, tapi juga melihat dengan ilmu. Dan tidak boleh dibalik Bapak Ibu ya. Kalau mau menikah pakai kata ro'a, ru'yah. Nah, ini melihat menikahnya dengan yang kasat mata berarti Bapak Ibu ya, dengan yang nggak kelihatan. Wah, ini kan bahaya. Jangan-jangan model jin dan teman-temannya itu. Nah, karena modelnya ru'yah Pak, ya bukan apa. Nah, atau dibalik ya. Dalam perkara sholat kita harus melihat Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah nggak ada. Maka yang dimaksud melihat adalah melihat dengan ilmu. Nah, ibu bapak jamaah yang berbahagia, maka ini terkait dengan hanya sekedar melanjutkan yang dulu pernah disampaikan, bahwa masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk mendirikan sholat, tapi sholat itu juga membutuhkan ilmu. Maka di situ juga sebagai tempat kita belajar, tempat kita itu menuntut ilmu, tempat kita mengkaji, dan tempat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan yang lain. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian kalau kita bicara masalah ro'a ya, saya juga teringat pada salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Dulu pernah saya singgung juga. Ayatnya mengatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat suatu perumpamaan, suatu permisalan. Kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Dan pohon yang baik itu ciri-cirinya akarnya menghujam sampai ke petala bumi dan cabang rantingnya menjulang sampai ke angkasa. Nah, ini kalau kita lihat dalam ulumul Quran, ada ilmu namanya masalul Quran, permisalan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 ini ada permisalan juga di situ. Coba kita terjemahkan secara umum terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik.
Nah, kalimat yang baik itu apa? Ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat yang baik itu adalah perumpamaan dari kaum muslim. Nah, kalimat yang baik itu adalah seperti pohon. Maka kaum muslim itu seperti pohon. Pohon yang baik itu akarnya teguh. Nah, yang dimaksud akar teguh bagi seorang muslim artinya adalah apa, Bapak Ibu? Napa, Bapak Ibu? Napa, Bapak Ibu? Akidah yang kokoh, betul. Ya, iman yang kuat, betul, Pak. Jadi akar itu kan berada di dalam bumi, tidak kelihatan. Sama seperti akidah di dalam hati kita yang tidak kelihatan. Tapi keberadaan akar bagi pohon itu sama keberadaan akidah bagi seorang muslim. Tidak tergoyahkan, membuat pohon itu tidak tergoyahkan. Sama ketika seorang muslim akidahnya kuat juga tidak mudah tergoyahkan. Ya. Pohon akarnya kokoh, kena angin kencang, ya tidak tumbang. Kepanasan, ya tidak kekeringan karena bisa menyerap air dari tanah. Manusia juga sama. Ketika akidahnya kokoh, ya, maka tidak gampang terpengaruh. Gitu mungkin kurang lebih ya. Wa far'uha fis sama, dan cabang rantingnya menjulang sampai ke angkasa. Apa yang dimaksud dengan cabang ranting menjulang ke angkasa bagi seorang muslim kira-kira Bapak Ibu? Yaitu, kalau Bapak Ibu yaitu akhlakul karimah, Pak. Jadi akhlaknya yang baik, akhlaknya yang dilihat oleh sesama di antara kita, akhlaknya yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Jadi kalau kita gampang senyum, orang lain yang juga akan merasakan. Kalau kita gampang jengkel, orang lain juga yang merasakan. Ya. Jadi akhlak ini kelihatan, sama seperti cabang ranting yang juga kelihatan dari sebuah pohon. Jadi kalau kita gampang marah, kelihatan oleh orang lain, Bapak Ibu. Ya. Kita jengkelin gitu ya, nah itu juga kelihatan juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, suami istri ya, saling ya gitulah, ya kelihatan juga. Artinya akhlak itulah yang kelihatan sebagaimana cabang ranting dari sebuah pohon. Nah, dari ayat inilah Bapak Ibu, ini kita jadi termotivasi, terinspirasi ya. Bagaimana kita merefleksikan kondisi generasi. Sering kita mendengar Bapak Ibu ya, orang melihat generasi kita itu, atau dalam tulisan di media sosial sering menyebutkan generasi itu namanya berbagai macam, dengan nama-nama makanan. Ada namanya generasi sandwich. Apa Pak generasi sandwich? Yaitu generasi apa Bapak Ibu? Sandwich, generasi yang tertekan hidupnya dari atas dan bawah. Itulah namanya generasi sandwich. Generasi yang hidupnya gampang stres karena kurang tahan banting katanya. Nah, ini mungkin karena akidahnya bermasalah. Ketika kokoh, malah tidak gampang stres, tahan banting dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang mungkin kita mengenal ada istilah generasi sandwich itu. Ada lagi generasi strawberry, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar tidak generasi strawberry? Strawberry itu secara bentuk enak dilihat tidak, Pak? Enak ya. Tapi Bapak Ibu pernah merasakan rasa strawberry? Rasanya manis atau tidak manis, Bapak Ibu? Kecut ya. Masa Bapak Ibu belum pernah menjumpai stroberi yang manis? Betul Pak, karena memang tidak ada ya. Jadi pernah istri saya bilang kalau pengen menjumpai stroberi yang manis, kalau makan stroberi sambil liatin saya katanya Pak ya. Tapi saya coba lagi ternyata tetap kecut Pak. Nah itu jadi memang betul itulah generasi stroberi. Apa maknanya? Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial,
generasi stroberi itu adalah generasi yang bagus tampilannya, tapi kecut dalamannya, Pak. Ya, bermasalah dalam hatinya. Mungkin secara tampilan kalau kata orang Sukoharjo. Tapi ketika diuji dengan kesulitan dikit, langsung kecut. Sudah nggak bisa apa. Ini orang sering disebut sebagai generasi stroberi. Kalau tadi generasi sandwich, tekanannya dari atas dan bawah, ada orang menyebutnya istilah lain dengan istilah generasi geprek, Pak. Kalau dengan geprek, kira-kira apa yang teringat, Pak? Ayam geprek. Memang model kita itu model konsumen ini kita, Pak, ya. Dengan geprek, ayam geprek, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan generasi geprek? Kalau kita lihat dalam definisi, generasi geprek itu tekanannya itu dari berbagai arah, Pak. Kalau tadi generasi sandwich itu hanya dari atas dan bawah, kalau generasi geprek itu kita itu dari berbagai arah dan gampang sekali kita remuk. Nah, itu. Ini sering disebut dengan istilah generasi geprek. Atau mungkin dengan Bapak Ibu punya istilah-istilah yang lain. Ada generasi kerupuk, ada generasi tempe, ya, atau generasi apa lagi, Pak? Generasi micin, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah merefleksikan. Ya, kalau kita lihat tadi ayatnya dalam Quran surah Ibrahim, bahwa perumpamaan seorang muslim itu harus seimbang antara akidah dan akhlaknya, ini harus baik. Kemudian kalau kita bertanya lagi, lalu kalau kita bicara masalah kaum muslim itu seperti pohon, kira-kira pohon apa? Pohon apa, Bapak Ibu? Coba kita lihat hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu hadis muttafaqun alaih, berarti ini sudah disampaikan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada pohon yang daunnya tidak pernah rontok, dan itu adalah permisalan dari kaum muslim. Kira-kira pohon apa, Bapak Ibu? Hayyan nahlatu, yaitu pohon kurma, betul. Ya. Nah, inilah yang kemudian sering saya sebut, ya, generasi kurma. Nah, itu sebagai tandingan dari generasi sandwich, generasi strawberry, generasi geprek. Nah, ini karena semuanya bicara masalah kuliner semua, maka tandingannya juga kuliner, ya. Generasi kurma, atau ini yang diumpamakan oleh Rasulullah tadi dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Ini perumpamaan seorang muslim adalah seperti pohon. Kemudian Rasulullah memberikan tafsiran seakan-akan bahwa yang dimaksud pohon itu adalah pohon kurma. Ya. Inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Jadi di antara pohon-pohon itu ada pohon yang daunnya tidak pernah rontok, dan itu mengibaratkan atau memisalkan seperti kaum muslim. Dan dia adalah pohon kurma. Nah, ini dialog antara Rasulullah dengan para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka inilah yang sering saya sebut dengan istilah generasi kurma. Nah, generasi nopo, Bapak Ibu? Generasi kurma, ya. Setidaknya kita akan belajar dari pohon kurma dan juga buah kurmanya itu seperti apa. Nah, pohon kurma. Kenapa Rasulullah itu menyebutkan pohon kurma, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Karena di Arab, Pak, ya. Kalau di Jawa, terutama di Banyumas tempat saya, atau Banjarnegara Banyumas tempat saya itu, ya mungkin pohon kelapa, ya. Nah, ya karena di Arab sehingga pohon kurma, Pak, ya. Kalau di Indonesia mungkin pohon
pohon kelapa, hampir-hampir mirip. Tapi coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini hanya bercanda aja Bapak Ibu ya. Terkait dengan pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Yaitu pohon kurma itu sering disebut sebagai pohon seribu guna. Sebagaimana pohon kelapa, kalau kita lihat itu film Upin Ipin ya Bapak Ibu ya. Pohon kelapa pokok 1000 guna. Pohon kelapa adalah pohon dengan 1000 kegunaan. Ini juga sama. Pohon kurma adalah pohon yang semua bagiannya itu bermanfaat. Manfaat berarti itulah berkah. Ya, manfaat berarti itulah berkah. Coba kita lihat Bapak Ibu. Batang pohon kurma ketika itu kalau kita lihat riwayat sejarah, batang pohon kurma itu sangat bermanfaat untuk sebagai tiang. Akarnya sangat bermanfaat sebagai kayu bakar. Daunnya sangat bermanfaat untuk bikin atap. Pelepahnya juga sangat bermanfaat untuk apa Bapak Ibu pelepah kurma? Kalau dengar cerita Rasulullah itu pelepah kurmanya buat apa Bapak Ibu? Buat kasur, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang berbahagia, Rasulullah itu kasurnya itu pelepah kurma ya. Buahnya itu mengobati lapar betul ya. Ya, jadi buahnya itu mengobati lapar. Maka Rasulullah itu ketika berbuka puasa hanya dengan 3 buah kurma saja atau 3 biji kurma saja itu sudah mengembalikan energi. Maka ini sangat bermanfaat. Jadi apa kalau seandainya pohon kurma ini diumpamakan seperti kaum muslim? Maka seperti itulah kaum muslim yang setiap anggota tubuhnya memberikan kemanfaatan. Kita punya pendengaran kita gunakan untuk yang bermanfaat. Mendengarkan murotal, mendengarkan kajian, datang kajian mendengarkan dengan baik, ya. Atau kita mendengarkan zikir, sholawat dan lain sebagainya. Penglihatan, kita punya penglihatan, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, membaca Al-Quran, ya. Kemudian ya melihat kekuasaan Allah di alam semesta dan lain sebagainya, ya. Pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua kita, dari guru-guru kita, ya. Itu. Kalau mendengarkan dangdutan gimana Pak? Boleh tidak kira-kira Pak? Kalau bapak-bapak boleh tidak ini? Boleh tidak Pak? Ini bapak ngantuk, mau boten Pak? Minumnya sambil diminum boten nopo-nopo Pak ya, supaya tidak ngantuk. Kalau pakai teh ngantuk, minta kopi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ada Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Betul. Jadi itulah ya, kita punya mulut kita gunakan untuk menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya. Diberikan kesempatan untuk sampaikan dengan kualitas penyampaian yang baik, tutur kata yang baik. Kita punya pemikiran yang baik dengan prasangka-prasangka yang baik. Apalagi terkait dengan prasangka, dalam hadis qudsi yang Bapak Ibu sudah hafal, anna inda dhanni abdi, saya ini sesuai dengan prasangka dari hamba-Ku. Maka termasuk dengan pemikiran juga, kalau bisa pemikiran yang baik, bukan senantiasa berburuk sangka. Kita diberikan hati oleh Allah untuk bisa merasa, ya kita harus mensucikan hati kita. Ya, kalau dalam Quran surah Asy-Syu'ara itu hati kita itu harus dalam keadaan yang qalbun salim. Bapak Ibu ya, mungkin nanti terkait dengan qalbun salim bisa kapan-kapan kita kaji secara lebih serius. Kemudian ketika kita diberikan alat gerak untuk beramal dengan amal yang soleh, kita punya tangan, ya, punya kaki
kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik, tangan digunakan untuk membantu, menolong, meringankan beban orang lain dan lain sebagainya. Termasuk mulut Bapak Ibu ya. Mulut itu tidak hanya berucap dengan ucapan yang baik, tapi juga termasuk ketika memasukkan makanan. Maka mulut kita juga jangan berlebihan. Makan yang halalan thayyiban wala tusrifu. Makan dan minum yang baik, yang halal, dan juga jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau makanan halal insya Allah akan membentuk kesolehan. Makanan yang thayyib itu akan membentuk apa Bapak Ibu? Membentuk kecerdasan. Jadi kalau selama ini kok kita kurang cerdas, jangan-jangan makanannya itu kurang thayyib. Karena tiap hari makan gorengan terus ya, atau tiap hari tengkleng terus ya Bapak Ibu. Gak ajak-ajak lagi ya Bapak ya, tengkleng sate tiap hari. Kemudian wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, kemarin ada seorang teman mengatakan habis beli durian atau dikasih oleh durian 6 biji, dimakan satu darahnya langsung 200 Pak katanya. Nah, mungkin gara-gara makannya kebanyakan. Durian halal atau tidak Bapak Ibu? Baik atau tidak? Tapi kalau makannya berlebihan ya itu bisa jadi darah tinggi ya, atau mungkin darah kental atau darah apalah begitu yang bisa bermasalah. Ini terkait dengan bagaimana cara kita makan. Nah, jadi seperti itulah harusnya. Ketika kita melihat perumpamaan seperti pohon kurma dari kaum muslimin, maka kaum muslimin itu setiap anggota tubuhnya menjadi anggota tubuh yang bermanfaat, dan kemanfaatan inilah berkah. Nah itu. Apalagi terkait dengan daun. Nah ini daun tadi. Daun itu ketika kurma itu ya daunnya itu rimbun, nah ini bisa digunakan sebagai alat untuk bernaung. Ya. Maka ketika kita bermanfaat bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, maka ini mungkin perumpamaan ya, yang Masya Allah ini langsung diberikan perumpamaan ini oleh Rasulullah. Maka ini bukan perumpamaan yang main-main pasti. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahkan kebermanfaatan itu masih bisa dirasakan ketika kita sudah meninggal. Pohon kurma ketika sudah meninggal, bukan meninggal ya. Pohon kurma ketika sudah mati, daunnya masih bermanfaat, buahnya masih dimakan, batangnya masih dijadikan tiang, akarnya masih dijadikan kayu bakar, masih memberikan kemanfaatan. Sama seperti kita juga. Mungkin ketika kita punya amal, karya, apapun itu, ide pemikiran yang baik, bahkan ketika kita sudah meninggal, ide kita masih dipakai, maka kebermanfaatan itu masih tetap ada. Nah, maka itulah pohon yang penuh dengan kemanfaatan. Poin yang kedua, Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, ini terkait dengan buah kurma. Kalau tadi yang pertama terkait dengan pohon, kalau yang ini terkait dengan buah. Bapak Ibu pernah makan kurma? Betul Bapak Ibu? Sering ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika makan kurma Pak? Manis. Terus apa lagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Lembut. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kurang banyak kadang ya kalau makan satu gitu ya. Coba kita lihat Bapak Ibu terkait dengan buah kurma ini. Ketika kita lihat buah kurma sebelum menjadi kurma yang Bapak Ibu makan gitu, ada beberapa fase dari buah kurma itu. Ada banyak yang mengatakan fase tentang kurma ini. Ahli biologi mengatakan 12 fase.
Kemudian yang lain lagi mengatakan ada 8 fase. Ada lagi yang mengatakan 6 fase. Saya menggunakan pendekatan yang 6 fase perkembangan buah kurma. Kalimat ini disampaikan oleh Ibnu Atsir, yaitu salah seorang dari ahli tafsir dalam Al-Quran, ketika memberikan satu tafsiran terkait dengan buah kurma ini. Beliau mengatakan ada 6 fase perkembangan buah kurma, dari thola hingga tamrun. Jadi yang pertama fase buah kurma itu namanya adalah thola. Apa Bapak Ibu? Thola. Thola itu ialah adalah bintik-bintik berwarna putih. Bintik-bintik berwarna putih. Atau dalam bahasa lain itu namanya adalah manggar. Atau bahasa lain namanya adalah mayang. Mayang atau manggar. Nah, itu sering disebut sebagai thola. Warnanya putih, ya. Rasanya mungkin juga ya belum ada rasanya. Tapi ahli biologi mengatakan sari dari thola itu sudah bisa digunakan untuk sebagai obat. Obat terutama untuk virus dan lain sebagainya. Nah, ini kata ahli biologi Bapak Ibu ya. Kemudian ketika thola ini sudah berkembang, maka akan berubah menjadi holal. Apa Bapak Ibu? Holal. Awalnya thola, kemudian berubah menjadi holal. Kalau kita umpamakan buah kurma itu seperti buah kelapa tadi Bapak Ibu, thola itu manggar tadi yang putih-putih, yang masih ada mancungnya ya. Kemudian kalau holal itu berarti apa Bapak Ibu? Belulung, betul ya, belulung. Ini kalau forma namanya holal. Jadi formanya itu dari bintik-bintik sudah berubah agak besar dikit, warnanya hijau. Ini namanya holal. Kemudian fase ketiga ini namanya adalah balah. Apa Bapak Ibu? Balah. Balah ini mungkin kalau kita menggunakan bahasa apa ya? Bahasa apa ini? Kelapa. Ini mungkin namanya cengkir, betul ya. Masih sangat muda. Nah, kolal berubah dari balah. Balah itu kolal tadi warnanya ke hijau-hijauan. Kalau balah ini warnanya ke kuning-kuningan. Nah, warnanya agak ke kuning-kuningan. Nah, setelah ke kuning-kuningan yang namanya balah ini kemudian berubah menjadi pada fase busher. Nah, busher ini warnanya sudah berubah menjadi ke merah-merahan. Awalnya putih kemudian menjadi hijau, hijau menjadi kuning, kuning menjadi merah, namanya busher. Nah, baru setelah busher ini berubah lagi menjadi namanya rutop. Nah, kalau rutop ini sudah ada manis-manisnya, seperti air mineral. Saya nggak boleh sebut merek ya, karena direkam. Nah, ini nanti ada hak sponsorship, jadi harus di sensor ya Bapak Ibu ya. Nah, namanya rutop. Kalau saya sebut merek Pak ya. Nah, namanya rutop. Nah, namanya rutop. Rutop itu yang awalnya kemerah-merahan menjadi kecoklat-coklatan. Nah, ini namanya rutop. Sudah mulai manis, sudah ada lembut-lembutnya ya. Kemudian sudah mulai lembek, kandungan air sudah mulai berkurang. Dan fase terakhir, kalau menurut dari Ibnu Atsir ini, beliau mengatakan setelah itu menjadi fase yang terakhir, yaitu tamrun. Apa Bapak Ibu? Tamrun. Tamrun inilah kurma yang Bapak Ibu sering nikmati. Inilah tamrun, yaitu yang sudah mulai gelap ya, coklatnya itu sudah mulai matang, semakin lembut, kandungan airnya semakin kecil ya, hanya diganti dengan kandungan rasa manis yang semakin bertambah. Ini namanya tamrun. Inilah kurma yang sering kita nikmati.
Kalau kita menggunakan pendekatan Quran, Al-Quran menyebut ada 2 fase di antara 6 fase itu. Ada 2 fase di antara 6 fase. Misal dalam Quran surah Qaf, di sana mengatakan wan nahla basiqatil laha tal'un nadhi. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi itu yang memiliki mayang yang bersusun-susun dengan rapi. Tal'un nadhi, tolak. Jadi Al-Quran menyebut fase yang pertama namanya tolak. Fase berikutnya yang disebut di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam Quran surah Maryam ayat 25. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nahlati tusaqqit alaiki rutoban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu wahai Maryam, saya pohon itu akan menggugurkan kurma-kurma yang ada. Buah kurma di situ disebut dengan rutob. Nah, jadi dalam Quran ada 2 fase yang disebutkan dari 6 fase yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi. Tapi apa hikmahnya? Kenapa kita perlu belajar dari buah kurma ini? Buah yang dimisalkan oleh Rasulullah, pohon yang dimisalkan oleh Rasulullah seperti kaum muslim. Tapi kita lihat kesimpulannya Bapak Ibu. Kurma semakin matang, semakin sedikit kandungan airnya. Kurma semakin matang, semakin lembut dan manis Bapak Ibu. Ya. Nah, maka hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, seperti itulah tahapan menuju kesempurnaan. Jadi kurma itu ya seperti itu, dari mayang menjadi tolak, kemudian menjadi balam, menjadi busyar, menjadi rutab, menjadi tamrun. Seperti itulah kehidupan manusia. Manusia dulu itu kecil, jadi anak-anak, dewasa, kemudian menjadi tambah dewasa, kemudian menjadi apa lagi Bapak Ibu? Semakin dewasa, ya. Dan seperti itu. Sampai kemudian kita mungkin dijemput oleh malaikat dan lain sebagainya. Jadi kita harus menikmati setiap tahapan dari kehidupan kita. Yang kedua, buah dari awal telah bisa dinikmati dan memiliki manfaat. Bayangkan ketika masih menjadi mayang, itu sudah bermanfaat, berkhasiat sari kurmanya itu. Kemudian ketika sudah menjadi rutab, menjadi tamrun itu sudah bisa dinikmati dengan berbagai banyak khasiat ketika memakan buah kurma. Maka ketika ini diumpamakan sebagai kaum muslim, tidak ada alasan saya masih kecil belum bisa apa-apa. Tidak, kita harus maksimalkan potensi. Masih anak-anak, namanya juga masih anak-anak, belum bisa. Memang dimaklumi, tapi harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Nanti sudah pensiun, saya sudah pensiun, sudah nggak bisa apa-apa. Walaupun enten yang sudah pensiun, Bapak Ibu, hakikatnya sebenarnya nggak ada Pak, ya. Karena kita harus senantiasa beramal soleh, senantiasa memberikan kemanfaatan, sehingga tidak ada alasan ketika saya sudah pensiun, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak ada manfaatnya, sudah nggak guna. Lihat kurma, bahkan semakin kesini semakin matang. Setiap tahap memiliki warna-warni yang indah. Coba lihat Bapak Ibu tadi. Tadi kita melihat kurma itu dari fase ke fase itu ada warna-warna yang indah. Dari warna yang putih menjadi kehijauan, menjadi kekuningan, menjadi kemerahan, menjadi kecoklatan dan semakin gelap. Maknanya seperti itulah kehidupan kita. Kadang disertai dengan warna-warni yang indah yang harus kita syukuri, yang harus kita jadikan sebagai sisi lain yang menyemangati hidup kita. Sehingga jangan hanya melihat hidup kita itu dari sisi gelap, dari sisi hitam dan lain sebagainya. Justru ketika kita melihat kurma semakin hitam, malah semakin apa Bapak Ibu? Semakin manis dan matang serta semakin lembut. Nah ini, jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Yang berikutnya, kurma itu semakin lama semakin manis dan lembut Bapak Ibu. Jadi kalau kita umpamakan sebagai kaum muslim,
Jadi kaum muslim itu semakin kesini itu harus semakin manis. Manis apanya? Manis senyumnya, manis dalam bicaranya, manis dalam sikap dan perilakunya. Dan juga semakin lembut dalam sikap dan perilaku, dalam memperlakukan orang lain, dalam memperlakukan diantara sesama kita. Ketika kita menyapa juga harus semakin manis dan lembut. Nah itu seharusnya. Bukan malah semakin kesini semakin sepet dan semakin kasar Bapak Ibu ya, atau semakin keras. Ada istilah apa Pak? Tua-tua keladi, tua-tua semakin menjadi-jadi katanya ya Bapak Ibu pangapunten. Nah, tidak kalau kita melihat filosofi dari generasi kurma ini. Yang kelima atau yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir tadi kesimpulan dari Ibnu Ashir, semakin matang semakin sedikit kandungan airnya. Apa maknanya? Ketika suatu buah kandungan airnya terlalu banyak, buah itu akan gampang busuk, gampang rusak. Maka apa maknanya kalau kita kaitkan dengan perumpamaan kaum muslim? Jadi kandungan air dari kurma itu semakin berkurang, semakin membuat kurma itu terhindar dari kerusakan. Sama, ketika kita semakin kesini juga harus bisa semakin terhindar dari kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan etika, kerusakan dalam sikap dan perilaku yang tidak baik, kerusakan dalam mungkin tutur kata yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi satu isyarat bagi kita semua bahwa semakin kesini tadi semakin manis, semakin lembut, kemudian semakin bisa terhindar dari kekurangan, ya. Kemudian bisa bukan kekurangan, bisa terhindar dari kerusakan, terutama yang terkait dengan perilaku, moralitas, adab, karakter yang tidak baik. Bahkan Bapak Ibu, ada cerita bahwa kurma bahkan ketika kurma itu busuk masih memberikan manfaat. Kira-kira cerita dari sahabat siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Utsman bin Auf. Kayaknya nggak ada Utsman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf, betul Pak ya. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang bosan kaya Pak. Kalau Bapak Ibu bosan kaya atau pengen kaya Bapak Ibu? Pengen kaya tapi nggak jadi-jadi ya Pak. Akhirnya jadinya stres. Tapi Abdurrahman bin Auf ini orang yang pedagang, orang yang bosan kaya. Dia punya kebun kurma yang sangat luas. Kemudian ketika mau panen ternyata kurmanya busuk semua. Ketika busuk semua dia malah alhamdulillah busuk semua, sehingga nggak dapat banyak uang. Tapi ternyata ada utusan dari Yaman. Dikatakan bahwa di Yaman itu sedang terjadi bencana, dilanda pandemi, mungkin pandemi corona COVID-19 ya Bapak Ibu ya, mungkin gitu. Nah kemudian apa obatnya? Ternyata obatnya itu disarankan oleh dokter, tim dokter di sana itu, yaitu kurma yang busuk. Utusan kerajaan sudah mencari kemana-mana tidak menemukannya di kebun kurmanya Abdurrahman bin Auf. Malah utusan kerajaan itu berani membayar 10 kali lipat. Aduh, gak jadi miskin kata Abdurrahman bin Auf. Ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan ketika kurma itu sudah busuk, sudah masih memberikan kemanfaatan sebagai obat yang sangat mujarab. Maka inilah pelajaran buat kita Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kisah generasi kurma ini, perumpamaan yang langsung diberikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengkajinya terlebih dahulu, terkait dengan perumpamaan seorang muslim itu seperti pohon
Dan poin yang dimaksud ketika Rasulullah memberikan seakan-akan memberikan tafsiran yaitu pohon kurma. Maka sering saya sebut, sering saya sampaikan juga pada mahasiswa. Ini kalau nggak salah edisi yang ke-7 atau ke-8 saya menyampaikan materi tentang generasi kurma Bapak Ibu ya. Kemarin di PCNA, kemarinnya lagi saya di depan UNS sana, kemudian kemarinnya lagi banyak tempat saya sampaikan terkait dengan generasi kurma ini. Dan lawan dari generasi kurma itu dalam Al-Quran disebut sebagai generasi zabat ya. Nah, apa generasi zabat? Nah, insya Allah kita akan kaji di lain waktu, lain kesempatan insya Allah. Jadi supaya penasaran nih Bapak Ibu ya, dan nanti datang lagi pengajian. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mungkin itu yang bisa disampaikan, hanya sekedar sharing dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebenarnya saya sedang memberikan nasihat pada diri saya sendiri Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana kita menguatkan akidah supaya kita tambah yakin pada Allah, tidak gampang tergoda, tidak gampang tergoyahkan. Kemudian kita juga berusaha memperbaiki akhlak kita. Tidak harus yang mewah, tidak harus yang mahal, tapi dengan kesederhanaan bisa menghasilkan akhlak yang mulia. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin saya cukupkan, saya akhiri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.